Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil bayan waj'alana minal faizina bidaril jinan. Wassalatu wassalamu ala waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi zawil ilmi wal irfan. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في آياته القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizul karim wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ahadukum li hajatihi fala yastaqbil qiblata wa la yastadbiruha. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Puji anu maranti urang sanggakeun ka zat ilahi rabbi. Puja anu biasa urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla. Syukur anu makmur urang sampaikan ke Allah anu maha ghafur, anu selalu memberikan ketenangan untuk hidup yang makmur. Tidak termasuk mudah-mudahan kita golongan yang tidak bersyukur. Dicukupkan hartanya selalu sampaikan ke liang kubur, sampai ke arah yang masyhur yang masyhur. Puja yang sudah terbiasa orang sampaikan, kita sampaikan ke Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kenikmatan di dunia. Mudah-mudahan sampai nanti di akhir masa kita diberikan anak soleh yang selalu setia, istri yang diberikan cantiknya luar biasa, teman-teman kita yang selalu memberikan motivasi sepanjang masa. Dan sebaliknya, kita tidak termasuk golongan orang yang tidak setia, istri yang tidak setia, anak yang sangat mulia, berbahagia dunia wal akhirat. Puji yang sudah teruji sampaikan kepada Allah yang Rabbul Izzati, yang selalu memberikan motivasi untuk diri dan istri kita juga selamanya di masa yang sulit, apalagi selalu di akhir-akhir bulan yang sangat pandemi, di akhir tahun juga yang selalu dinanti-nanti. Mudah-mudahan pergantian malam dan siang dan tahun minggu juga kita diberikan selalu rezeki, berikan anak soleh selalu terpuji, istri yang setia selalu di akhir nanti, rezeki yang selalu banyak satu lemari, duitnya banyak-banyak juga, hartanya yang suci,
Jangan sampaikan, ya Allah, anak yang tidak berbakti, istri yang tidak setia di akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita diberikan orang tua kita selalu dijaga, sampaikan hati oleh Allah yang Maha Suci. Salawat besertanya salam kita sampaikan kepada, dikucurkan, dikecerkan kepada junjungan kita, Habib tercinta, Nabi pendobrak alam semesta yang dalam kegelapan sampai ke alam terang benderang, dari alam kehancuran ke alam ketegakan, dari alam kegelapan sampai ke alam terang benderang, dari alam kejahilian sampai ke alam keilmiahan. Ya, ini Habib tercinta karena dibesar makan kanjeng besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, tidak lupa kepada guru-guru kita yang selalu memberikan ilmunya tanpa jasa. Mudah-mudahan Allah cukupkan di dunia dan di akhirat semua kebutuhannya. Tidak lupa juga kepada para alim ulama wal ju'ama wal fuqaha, mujtahidin mujtahidat, para tabi'in, itba'ut tabi'in, ulama khalafnya, ulama salaf juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umat mutakhirin yang selalu setia akan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita matikan nyawanya husnul khatimah, hartanya banyak selalu di rumah, tidak kekurangan apapun, dan hikmah istri kita selalu enak dan tumaninah. Anak kita juga selalu sampai setia, selalu mencari nafkah, dan kita termasuk golongan orang yang tidak termasuk orang yang munkahah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terlalu dipaksakan ya. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, satu hari lagi besok akan tergantikan malam tahun baru. Semua kita pakai baju baru. Istri yang selalu tidak marah-marah, apalagi pingin ke pasar baru, majarkan teh hayang ganti baju ngameh murah ke pasar baru. Mudah-mudahan rezekinya selalu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini yang sangat berbahagia, kita ambil kemarin tentang hadis terpilih, hadis yang ke-32, al-musafahatu indal liqa, bagaimana pertemuan ketika kita bertemu. Laisal ba'idu lil firaq wal firaq lis-saw. Pertemuan ini bukan untuk mengundang perpisahan, bukan mengundang berpisah untuk berpisah selamanya, tapi berpisah ini untuk mengundang kerinduan. Di sini kita bahas tentang al-musafahatul liqa, wa qala sallallahu alaihi wasallam, berjabat tangan bila bertemu. Sekarang lagi COVID-19, pakai isyarat juga bisa, musyafahah dari jauh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, atos ngadawu parantos sudah mendeklarasikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma atau ma min muslimaini muslimina muslimatun. Ini jama mudzakkar salim, jama muannas salim ini. Muslimaini iya, sukun tama nun cenah muslimaini, berarti dua muslim. Ya, berarti tasniah jamana muslimina ya jang nun. Loba kalau muslimaini berarti dua. Lamun muslimun mufradnya muslimun muslimani muslimuna muslimina muslimani muslimina, muslim tu muslimatani 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 muslimnani, yaltaqiyan itu bertemu duanya, pertemuan yang kuinginkan ini menjadi kenyataan. Payatasopahani tuh, terus payatasopahani Pak jawab, musafaha berjabat tangan, iltaqal jinan bitihadi wasamam illa gubira lahum qabla ayyatatarraqa, maka kecuali Allah akan memaafkan lahum kepada muslim duanan itu
qabla ayyatafarraqa, sebelum berpisah. Tak ada dua orang muslim bila mana bertemu kemudian saling berjabat tangan, pasti akan disempurna atau diampuni dosanya sebelum berpisah. Itu silaturahmi bil arkan bil jinan bil lisan. Itu maksudnya kenapa kita harus bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Karena kita pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap perpisahan pasti ada pertemuan. Itu adalah sunnatullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok bertemu, sekarang berpisah. Sekarang berpisah, besok bertemu. Jangan takut untuk berpisah, jangan takut untuk bertemu. Makanya kita harus sering bersilaturahmi. Sebab apa? Karena bersilaturahmi itu kepada siapa hikmahnya? Kepada orang yang sudah lama tidak berjumpa. Siapa? Orang tua kita, mertua kita, anak kita, istri kita, saudara kita, kakak kita, adik kita, sepupu kita, anak, bibi dan sebagainya. Biar silaturahmi, biar tidak lupa, harus bersilaturahmi. Disunatkan ba'di ghufira lahu. Bayangkan, qabla ayyatafarraqani, ayyatafarraqa, bayangkan sebelum berpisah Allah maafkan dosanya. Maka kita harus sering bersilaturahmi. Wah, sekarang lagi pandemi, ya beda lagi. Ada elat, jangan banyak berjumpa dan berjabat tangan. Ada elat, beda lagi. Social distancing. Begitu ya. Hadis yang ke-33, min adabis salami, yang meriwayatkan hadis ini rawah Abu Dawud wa Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah anil Bara. Begitu yang meriwayatkan hadis ini ya. Seterusnya hadis ke-33, min adabis salam. Bagaimana attitude adab salam, guys? Ya, kalau di pertanyaan ada pertanyaan di 081285366252. YouTube-nya Abdul Qadir Garut Selatan. Boleh bertanya tentang apa saja. Kalau bisa kita jawab. Kalau nggak bisa bertanya lagi kepada guru ki. Makanya ilmu harus ittisal kepada guru yang mursyid. Min adabis salam, min litab'id, dari sebahagian salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yusallimu ar-rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsir. Rawahu as-Sayyikhani an Ibnu Hurairah. Saya Ibu Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah itu adalah sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, meriwayatkan 5.000 hadis. Terus ngadawuh wa qala fil madi sallallahu alaihi wasallam yusallimu ar-rakibu. Ketika kita mengucapkan salam, berdiri mengucap salam kepada Nabi, yursilkum min adabis salam yusallimu rakibu aslal atau masih. Tadi orang yang atau salam satu sopan santun memberikan salam. Sopan santun memberikan salam dalam Islam. Islam sangat bersih. Yang merusak agama Islam adalah orang yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum agama Islam yang menghancurkan agama Islam. Islam itu salam taslimat, bersih, guys. Orang Islam terus bisa menyelamatkan diri kita, orang lain. Jangankan hewan, binatang melata itu nabati juga menurut Islam jangan dirusak, guys. Mengapa timbulnya erosi, gempa bumi dan sebagainya? Ulah manusia. Kenapa? Dhaharal fasadi bil barri wal bahri bima kasabat aydina. Kehancuran di lautan dan di daratan itu tergantung kokon morongna manusia, karena sudah tidak bertanggung jawab manusia ini. Nuar bagi melatara. Betul gak, Bu? Di Kalimantan ada paru-paru dunia banyak nama. Di pohon di tangkal nanaon, di tuaran. Melatara. Bayangkan kudu nate urang teh melak 10 nuar hiji. Cek agama Islam kudu dijaga. Eta hukum Islam menjaga hubul watan satru minal iman. Menjaga dunia, menjaga paru-paru dunia, menjaga pohon, menjaga kolomeran, menjaga kali, menjaga apalagi hutan, menjaga laut biar bersih. Itu agama Islam. Ngaku agama Islam tetapi hidupnya kotor, bau itu bau ini, rumahna kotor, banyak bukbrak. Nah itu jelema itu tetap disiplin, kutil kurang teliti, kudis kurang iman, kurang disiplin, kuman kurang iman. Itu nah hidup harus disiplin. Bangun malam ambil wudhu, gosok gigi sebelum tidur, ambil wudhu lagi. Nah, itu disiplin, bebersih lah.
Seperti itu ya. Ya. Orang yang berkendaraan menyampaikan salam kepada orang yang berjalan kaki, attitude gitu. Ada yang pakai pesawat baca salam, Assalamualaikum, seperti itu. Kepada orang yang pakai mobil, orang pakai mobil mengucapkan salam kepada orang yang pakai motor, orang yang pakai motor berjalan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, yang pakai yang jalan, yang ngesot berjalan kepada yang tidur maut berarti. Mama Husni pun guru di Sewu Mugia Damang, terus rencangan sebulan di Ciwidey, Manggo Jali. Kayak tahun baruan di mana? Di Manggo Jali di luhur, ada suka ke atas. Bakar ikan, bakar ayam. Ini minum susu. Artinya bawa ke nama gitu. Jadi orang yang berkendaraan menyampaikan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki menyampaikan salam kepada orang yang duduk. Dan rombongan orang yang jumlahnya sedikit menyampaikan salam kepada rombongan orang yang jumlahnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah itu kebahagiaan, kesuksesan untuk kalian. Seperti itu. Gitu kan ya. Hadis yang ke-34, al-infaqu 'alal ahlihi, al-infaqu 'ala ahlihi. Memberi nafkah, al-infaqu teh nafkah, al-infaqu 'alal ahlihi. Infak teh nafkah. Nafkah itu adalah sebuah kewajiban untuk siapa? Orang siapa? Laki-laki. Qala sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu Isabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabati wa dinarun tasaddaqta bihi 'alal miskin wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlika a'adhamuhum ajra alladhi anfaqtahu 'ala ahlika. Rawahu Muslim anil Mughirah. Memberi nafkah kepada keluarga 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk sabilillah, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak belian, atau 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk memberi makan fakir miskin, atau 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk keluarga yang paling besar pahalanya ialah yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Laki-laki yang senang mencari nafkah, menjemput rezeki, belikanlah kebutuhan untuk keluarganya semampunya, dan istri pun jangan menuntut. Kemampuannya 10.000 sehari, ya cukupkan 10.000. Ya, jangan menelantarkan, sampaikan keluarganya kelaparan. Kecuali ya jangan boros tadi, karena punya tujuan, ya berarti lebih ramping lagi. Karena punya yang harus dibeli tahun ini, kebeli rumah, kebeli mobil, kebeli tanah, contohnya bisa bersedekah, bisa haji, bisa umroh, seperti itu. Berarti harus nabung, karena ada rencana. Boleh itu, boleh. Tapi jangan sampaikan apakahnya tidak diberikan. Biar berkah. Orang yang berkendaraan atau tadi 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk sabilillah, fisabilillah, ada orang yang ngaji, ada orang yang memperjuangkan agama Islam, itu sampaikan. Dan 1 dinar yang kamu manfaatkan untuk merdekakan budak belian, budak dimerdekakan, dikukut, telantar, nah itu. Atau 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk memberi makan fakir miskin, fakir yang miskin, fakir mah kekurangan, miskin kekurangan juga. Kebutuhannya 10.000 menang 5.000, fakir miskin mah kebutuhan 10.000 menang 1.000. Fakir miskin tuh menang nanaon kan. Atau 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu, siapa? Keluarga kira anak, istri, keluarga, mama, dan begitu sebagainya ya. Ingat, menafkahkan itu adalah sebuah sedekah. Makanya orang yang belum nikah, belum sempurna imannya, ya, baru 50%. Orang sudah nikah berarti sudah sempurna agamanya, sempurna jasadnya. Wahai tulang rusukku. Nah, udah ada tulang rusuknya. Yang paling besar pahalanya ialah yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Keluargamu dibiayaan. Duk hulupatnya pagi ini atau berangkat pagi pulang siang,
pulang berangkat siang, pulang pagi. Tapi insya Allah setiap langkah diiringi dengan doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Istrinya mendoakan jaga-jaga hati-hati sayang di WA lah namanya. Itunya. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan berhasil mendapatkan nafkah yang halal. Nah itu istri yang bagus. Pas pulangnya membawa makanan banyak di AA, iya mamenti mana? Ah, lepas kalau bang ngomong ting tah gitu. Ulah di ai ate ngojek, ai teh di kantor, buka heula dasina baju. Bade imam heula bade ibakal itu istri yang bagus. Ieu baru datang buah pipit buah kedong tak duit dong. Suami capek kena geus buah pipit buah kedong dong, tidak minta duit dong. Pusing lakinya itu. Balikin buah pipit buah kedong dong. Ada juga tidak duit tapi kedong dong. Nah gitu seperti itu. Makanya dengan itu pahalanya besar sekali bagi orang pencari nafkah, memperjuangkan keluarga. Keluarga yang kita perjuangkan untuk kebahagiaan nanti di akhir hayat, yaitu di surga bareng-bareng bersama keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Anta ma'aman ahabbata. Hadis ke-35 an Anas. An Anas radhiyallahu anhu an al-Arabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma addalaha qala hubbullahi wa rasulih qala anta ma'aman ahbabta rawahu Shaykhani Bukhari Muslim. Ada yang bertanya gitu, kamu beserta yang kamu cintai. Ya, dari sahabat Anas radhiyallahu menyatakan ada seorang Arab an Anas dari Anas radhiyallahu Allah anhu kepada Anas, siapa? An Arabiyan. Sesungguhnya ada seorang Arab qala ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah, kapan kiamat itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'addat laha. Kapan jalan datangnya hari kiamat? Rasulullah ganti bertanya, apakah yang sudah kamu sediakan untuk menghadapinya? Itu kan langsung bertanya, apa yang kamu sudah siapkan? Qala itu si man hubballah wa rasulih qala anta ma'aman ahbabta. Kamu yang sedang dicintai. Assalamualaikum Dayalin, sehat selalu mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ketika kita kapan jenis itu kiamat? Di sini ada dari sahabat Anas radhiyallahu menyatakan ada seorang Arab dari desa menanyakan kepada Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan jenis datangnya hari kiamat? Bertanya hari kiamat kapan atunya? Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang Arab tadi, kapankah datangnya hari kiamat? Kapan hari kiamat itu? Rasulullah ganti bertanya, apakah yang sudah kamu sediakan? Kok mati bertanya tentang kiamat? Emang mau kiamat? Langsung bertanya, apa yang sudah kita atau apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Di sini Rasulullah ganti bertanya tadi. Orang tersebut menjawab, cinta Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oh, hablullah wa rasulihi, seperti itu. Rasul kemudian menyatakan, kamu beserta yang kamu cintai, kamu beserta orang yang kamu cintai. Maka cinta karena Allah. Dengan cinta kemanapun kita pergi akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah, cinta kepada istri, tidak mau berpaling dan berpisah. Cinta kepada anak akan selalu dengan anak kita, di mana di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada orang tua akan berserta keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadis yang ke-36, al-kadzibu alayya aqala sallallahu alaihi wasallam kadziba alayya laisa kakadzaba ala hadin paman kadzaba ala muta'ambidan fa yatabawwa maq'adahu minan nar. Bohong terhadapku, berdusta, bohong termasuk orang yang munafik. Ayatul munafiqin salasun hiji, bohong, kaduana hianat, tidak amanah yang ketiga. Sesungguhnya berbuat bohong terhadapku tidak seperti berbuat bohong terhadap yang lain.
Maka barang siapa sengaja berbuat bohong terhadapku, sediakanlah baginya tempat duduk dari api. Nah, masuk ke dalam neraka masuknya. Hadis yang ke-37, kafabil mar'i kadiban, qala sallallahu alaihi wasallam, kafabil mar'i kadiban ayu hadis bikul lima sami. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wal Hakim an Abi Hurairah. Seperti itu ya. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta kalau apa saja yang didengar kemudian disampaikan kepada orang lain. Ya, cukup seorang itu dikatakan pendusta. Ya, kalau apa saja yang didengar kemudian disampaikan kepada orang lain. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wal Hakim an Abi Hurairah. Kafa bil mar'i kadziban. Tiga, ma bainal halali wal haram, antara halal dengan haram. Qala sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mutasabihatun. Berarti antara halal dengan haram itu adalah subhat. La ya'lamu, subhat itu adalah remang-remang. Antara iya atau tidak, nah itu ragu. Meragukan. Ya'lamu hunaka minan nasi faminat bamanit taqo. As-subhata qad istabara lidainihi wa iradihi wa man waqa'a fi subhati waqa'a al-haram tarra'i yar'a awlalahima yushika ay yaqa'a bihi ala wa inna likulli malakin hima ala inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha al-jasad kulluhu wa idza fasadat fasadat al-jasad kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Rawahu as-saykhani anin Nu'man ibn Bashir. Saudaraku yang tercinta, bainal halal wal haram, antara halal dengan haram itu subhat. Antara yakin dengan ragu, antara yakin atau ragu itu antara yakin dengan tidak berarti ragu. Da ma yaribuka illa ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukan untuk kita dan lakukan yang meyakinkan untuk kita. Hidup itu jelas. Jadi yang bikin pusing, yang bikin stres, yang bikin galau, yang bikin aduh Allah, iya. Nah, itu adalah ragu. Ragu senang dilakukan oleh setan. Seperti itu. Maka kita dak mayari buka, tinggalkan yang meragukan. Lakukan yang meyakinkan untuk kita dan orang lain. Antara halal dan haram, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Haram jelas. Mana haram? Mencuri, maling, korupsi, kolusi, dan KKN, kulentrang, kulinteng, nangkring, ya, menyakiti orang lain, berdusta, mencuri, mengambil hak orang lain, apalagi menapik, berbohong, khianat, apalagi, apalagi haram, coba, mengambil hak orang, apalagi, membunuh, bunuh diri, apalagi, zina, apalagi. Haram apalagi? Berdusta, munafik, banyak gitu ya yang haram, jelas bayyinun. Yang halal, menolong orang lain, membuat masjid, memakmurkan masjid, membuat jembatan, khairin nas anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang lain. Ya, apalagi membaca Al-Qur'an, membaca alam, bertafakur, silaturahmi, menolong orang lain, bersilaturahmi ke anak, ke guru, ke orang tua, menolong orang lain lagi kesusahan, usia lansia dan orang lain, banyak gitu ya, halal, bagus, ya. Nah, dan di antara keduanya adalah perkara yang samar-samar, remang-remang, maka boleh diambil remang-remang, duduk berduaan beremang-remang nggak boleh. Yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang samar, itu maka ia telah ihfa, itu kan idgham maksudnya kalau saya bisa atau idhar mah jelas membersihkan agamanya yang kehormatannya dalam barang siapa yang jatuh dalam melakukan hal-hal yang samar. Samar itu mereka barat atau berarti ia telah jatuh ke dalam hal yang haram. Seperti seorang pengembala yang berada di sekeliling tanah, ia rangan
lembah laut ia akan masuk ke dalamnya lah. Ingat bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan. Ingatlah bahwa larangan Allah itu dalam hal-hal yang diharamkan. Ingatlah bahwa di dalam tubuh itu ada sekarat daging, segumpal daging di dalam tubuh itu. Apa daging itu? Jika ia baik, aku baiklah untuk tubuh seluruhnya. Dan bila mana rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuh itu. Ingatlah, itu adalah kolbu, hati. Hati sudah, bila hati kita bersih, pikiran pun akan jernih, semangat hidup dan gigi, prestasi mudah diraih. Menurut kata hakim seperti itu. Namun bila hati kotor, semuanya akan bolor, setiap hari akan sekalor, akhirnya tersungkur sakalor seperti itu. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati, lentera hidup ini. Itu makanya dengan hati, membaca dengan hati, bergaul dengan hati, cintailah dengan hati. Saudaraku yang berbahagia, hadis yang ke-39. Nakisatun aqlin wa dinin. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarun nisa, tasaddaqna tafa'alta. Berarti ini adalah sigat muntaha, dhamir mutaharik marfu. Wa aksirna al istighfar fa inni ra'aitu kunna aksaran nar. Maqalat imra'atun minhunna juzlatan wa malana ya Rasulullah aksaru ahlin nar. Qala tuksirna la'na wa takfurna al-ashir. Wa ma ra'aitu, bikin lagi berapa lah? Wa ma ra'aitu min naqisatin aqlin wa dinin aglabu bid'ah lubbi minkun. Qalat ya Rasulullah wa ma nuqsanu al-aqla wal dini. Qala amma nuqsanul aqli fasahadatu mar'ataini ta'dilu sa'adata rajulin ba'da nuqsanul aqli wa tamkusul layali ma tusalli wa tafsuru fi ramadan ba'da nuqsanud din. Rawahu Muslim an Abdullah bin Umar. Jadi kekurangan dalam akal dan agama, kekurangan. Kalau kurang, ada yang dikurangkan, ayat terkurang, ayat terlebih. Berarti mah kekurangan, berarti kurang. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kamu dengan perbanyaklah mohon ampun, karena aku tahu bahwa kebanyakanmu menjadi penghuni neraka. Salah seorang di antara mereka yang cerdas bertanya kepada Rasulullah SAW, apa sebab kita ini kebanyakan menjadi penghuni neraka? Bagaimana? Kunaon jaluwa awewe nu suka neraka teh Gusti? Sebab manusia wanita banyak masuk ke neraka. Menjawab Rasul, jawab karena kamu banyak memaki-maki dan mengingkari kebaikan suami. Suami geus baik-baik diingkari. Tadi turut topolotot kala laki teh, pepeletet kala laki lain. Ari kala laki lain mah pepeletet gitu, topolotot karena saha? Salaki namanya buncelik, cenah cek orang Sunda mah molotot. Salaki ada ke papolotot kanu ja pasal awewena pepeletet ka awe lain. Nah, goreng dua naon ya. Dan saya tidak melihat dari antara orang-orang yang berakal kebanyakan kamu yang kurang sempurna akal dan seagamanya akan baik. Kebanyakan awe masuk mudah tergoda. Nabi Adam dan Hawa, Siti Hawa tergoda. Akhirnya Siti Hawa tergoda. Wanita tergoda oleh kata-katanya rayuan gombal. Kau bagaikan rembulan, kau bagaikan matahari yang selalu menyinari, kau bagaikan cahaya yang selalu memberikan keterangan di malam hari. Dipuji gitu langsung meleleh saha istri. Bayangkannya, gigi seperti mutiara, rambut ekal berderan, bodinya seperti biola Spanyol. Kalau jalan semuanya kumbang-kumbang pada merayu. Itu dulu 17 tahun. Ya, kalau sekarang gigi tinggal satu, hidung sering kena penyakit flu. Kumbang-kumbang sudah tidak bisa merayu. Jangankan membilangkan I love you. Suami atau istri juga kalau dipinta ntar dulu. Nah itu makanya hidup adalah berubah. Dengan itu pergunakanlah waktu semaksimal mungkin. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, kebanyakan yang masuk neraka assalamualaikum teh wela menuju libur panggilannya di Mandiri sehat khususnya teh wela
di Bekasi, atau di Depok atau di mana, pokoknya sehat. Anak diberikan soleh dan soleh bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kebanyakan yang masuk neraka adalah wanita. Makanya Rasul baginda Nabi Muhammad SAW berpesan sebelum pupus wafat, jaga perempuan. Karena perempuan itu adalah mahkota. Jadi perempuan itu adalah mir'atul keluarga, gambaran keluarga. Kalau wanitanya sudah soleha, berarti keluarganya itu mawaddah dan warahmah. Kalau suaminya bisa mendidik istrinya, anaknya, keluarganya, berarti sukses untuk suaminya. Tapi sebaliknya, lamun istrinya kurang soleha, mana ciri istri soleh? Bukan cantik teh itu cantik itu biasa. Semua wanita adalah cantik, tapi kan ada yang menonjol dan tahu tidak, itu manaksan. Sahatul galis, nah mayoritas cantik itu adalah bukan wajahnya, belum tentu wajahnya cantik, hatinya cantik. Yang cantik masuk surga belum tentu. Yang jelek, hitam kelam, masuk neraka atau surga belum tentu. Yang jelas ada cirinya wanita soleh. Yang pertama adalah dipandang ramah. Ciri wanita soleh itu dipandang membahagiakan suami. Lainnya mah dipandang suami lain teh gume jelek itu adalah hayang kapuji. Ciri wanita soleh itu dipandang ramah. Ketika dipinta kebutuhan sama suaminya langsung mengedepankan. Yo mah dipintanyi hoyong kopi, hayo we nyet bala-bala. Nih hoyong kopi aate, hayo we kalau kan nyusuhan. Padahal mah eta mana kewajiban istri taat dan turut pada suaminya. Dahulukan dulu yang dipinta oleh suaminya, ya, biar mendapatkan barokah. Karena wanita mah mudah sekali taat dan turut kepada suami, insya Allah dijamin surga. Tapi suaminya yang mana dulu? Suaminya yang tadi, suaminya mencintai karena Allah, benci karena Allah, yang tahu akan kembali dan tanggung jawab kepada istri-istrinya. Dan saya tidak melihat dari antara orang-orang yang berakal, sebanyak kamu yang kurang kudu sabar. Lelaki pemagat, suami harus sabar melihat istri, karena istri mudah tergoda, makhluk lemah, ya. Harus banyak pemaaf, pelupa istri. Coba kalau istri tidak beri pelupa, masya Allah, melahirkan itu sakit. Kenapa lahir lagi? Ya, karena wanita diberikan pelupa. Coba kalau gak lupa lahir itu, bayangkannya budak nasedek itu liangna sakitu, sakit nyeri semkuring berarti acan ngalahirkan ngan lamun ki logika we kieu nya bayangkan wa fisaluhu fi amain, bayangkan ya. 9 bulan mengandung, 9 bulan ibu mengandung dan menyusui kita di dunia. Bayangkan capek-capek atuh tong baroraah mawa budak 2 kilo 3 kilo karek bawa pacul geus berat. Nah gitu nya. Makanya hargailah, cintailah istri karena Allah, benci karena Allah, sayangi istri. Orang yang sebut bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan kekurangan akal dan agama? Bertanya, emang perempuan kekurangan akal dan agama? Bertanya, jawab Rasul, iya, dimaksud dengan kekurangan dalam akal karena persaksian 2 orang wanita sepadan dengan seorang pria, inilah yang dimaksud dengan kekurangan akal. Demikian pula kesempatan baik di dalam hari tidak mereka pergunakan untuk mengerjakan sholat, dan di siang bulan Ramadan mereka, maka inilah yang dimaksud dengan kekurangan agama. Istri mah ada head, kalau lagi head tidak boleh sholat, itu kekurangan. Kalau suami tidak ada head, puasa. Kalau lagi head, kalau lagi melahirkan boleh tidak puasa. Kalau laki-laki tidak ada zina, makanya sempurna imannya mah laki-laki, kalau perempuan banyak kurangnya. Maksudnya itu, bagaimana kita ingin sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala, berbakti pada suami. Hadis yang ke-40, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarrun 'alal rijali minan nisa. Rawahu Sahihah Imamah min Zaid. Tidak aku tinggalkan sesudahku suatu fitnah yang lebih berbahaya terhadap pria dari para wanita. Bahaya. Banyak orang-orang yang tumbang
Karena kan wanita al-mar'atu hilabul bilad wal mar'atu imadul bilad. Wanita itu bisa penegak negara dan wanita itu bisa penghancur negara. Para raja banyak yang tumbang karena tergoda oleh wanita. Maka dengan itulah jagalah kita dari api neraka. Wanita harus dijaga. 41 ad-dunya khulwatun hadiratun. Qala sallallahu alaihi wasallam inna dunya, sesungguhnya dunya khulwatun ditakijau hadiratun yang menggoda. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala mustakhallifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Rawahu Muslim wa nisa an Abi Sa'id al-Khudri. Dunia itu serba manis dan menyenangkan. Dunia manis dan menyenangkan. Dunia, orang bertengkar karena dunia, orang silih bunuh karena dunia. Mana dunia? Dunia itu bisa wanita, bisa harta benda, bisa mobil, bisa aset, bisa pesawat, bisa dan sebagainya. Apa layak itu dunia? Ingat kata baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim wa Nasi'an Abi Sa'id al-Khudri, dunia itu serba manis dan menyenangkan. Wajar? Tapi dunia, sabar guys, dunia ini tidak selamanya. Dunia ada batasnya. Hidup ada batasnya. Ada yang sudah 40 tahun, ada yang sudah 50 tahun, ada yang masih 30 tahun, ada yang 25 tahun. Tanim guys. Jaga 5 sebelum datang 5. Jaga hidup sebelum mati, jaga lapang sebelum sempit, jaga sehat sebelum sakit, jaga banyak harta sebelum Allah ambil harta tersebut. Makanya harus pergunakan hidup semaksimal mungkin. Jangan sampai kita maksiat. Jaga, berusaha untuk selalu bertaubat, selalu menaikkan keimanan kita, selalu bersedekah, bertanggung jawab pada keluarganya, agama, nusa dan bangsanya. Dunia itu serba manis dan menyenangkan. Sesungguhnya dunia itu serba manis dan menyenangkan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kamu semua untuk mengurusnya. Tinggallah nanti orang yang melihat apa yang hendak kamu kerjakan, maka hati-hatilah kamu akan tipu daya dunia dan tipu muslihat wanita. Ya di dunia harta tahta wanita tanah cai kadiu. Harta tahta wanita, bayangkan. Hati-hati, wanita yang tidak soleh bisa jadi penggoda. Dunia yang banyak akan menyelewengkan kita untuk terjun kepada maksiat. Hati-hati ya. Yang hadis ke-42, laisal bi mu'minin qala sallallahu alaihi wasallam la yazni azani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriku as-sariku hina yasriku wa huwa mu'minun wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun wa hum saykhana an Abi Hurairah. Bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin, bukan seorang mukmin, laisal mukmin, bukan orang mukmin dan muslim, seorang yang sedang melakukan perbuatan zina. Orang sedang perbuatan zina, ada zina betul mata, melihat perempuan lain, melihat perempuan bukan istri kita, itu haram hukumnya. Dipandang, ya, memandang, itu tidak boleh. Ya, dipandang. Zina, jidah mata, jidah tangan meraba, jinah kaki melangkah kepada tempat maksiat, jinah hati membayangkan wanita lain, membayangkan kekufuran orang lain, membayangkan kehancuran orang lain, itu tidak boleh ya. Zina. Jadi orang yang sedang melakukan perbuatan zina, di waktu itu ia bukan seorang mukmin. Seorang yang sedang melakukan pencurian, di waktu itu bukan seorang mukmin. Demikian pula seorang peminum atau minum keras, dikala itu ia bukan seorang mukmin. Jadi lagi mencuri bukan mukmin. Kalau bukan seorang mukmin kembali ke mukmin lagi, berarti dia tidak mencuri, tidak zina dan tidak korupsi. Yang ke-43, hadis man sahala suhila lahu. Qala sallallahu man nabasa min muslimin qurbatan min qurbid dunya nabasallahu anhu qurbatun min qurbil yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'asir yassarallahu alaihi bid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu bid dunya wal akhirah. Wallahu 'anil 'abdi madama al 'abdu bi 'auni ahi. Wa man salaka tariqal yal tamisu bihi ilman suhila lahu tariqan ilal jannah. Wa majjata'akum fi baitin min buyutillah ta'ala kitab Allah wa yatadarasulahu wa bainahum illa nazalat alaihi sakinatu wa ghasyiyatuhum rahmatu wa hafazuhul malaikatu wa
wa dzakarahumullahu fiman indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri'u bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Jadi barang siapa memudahkan orang lain, ia akan dimudahkan. Jadi kalau kita memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan. Gemar untuk memudahkan orang lain. Barang siapa meringankan sesama orang Islam dari kesulitan dunia, Allah akan meringankan dari kesulitan hari kiamat. Barang siapa memudahkan seorang yang sedang mengalami kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa menutupi kesalahan orang muslim, Allah akan menutupi kesalahannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah akan senantiasa siap menolong siapa orang hambanya selama orang tersebut menolong sesamanya. Jadi di sini ada orang yang meringankan, barang siapa yang memudahkan seseorang yang sedang mengalami kesulitan sekarang, apalagi sekarang lagi pandemi, ditolong, Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Berbahagia bagi orang yang meringankan orang lain. Demi Allah, kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi kesusahan atau kesalahan orang lain muslim, ditutupi kesalahannya, bukan dibuka, ditutup ya, jangan sampai orang lain tahu. Allah akan menutupi kesalahan baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah senantiasa siap menolong seorang hamba selama orang tersebut menolong sesamanya. Dan barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, orang yang mencari ilmu itu sama dengan thariqul jannah, pengetahuan Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tiada berkumpul suatu kaum pada rumah Allah atau masjid untuk membaca-baca kitabullah Al-Quran dan saling membaca, katanya, melainkan Allah akan menurunkan rasa tenang bagi mereka, dan mereka akan diselimuti oleh rasa rahman dan kasih sayang. Sedangkan para malaikat akan mengelilinginya, dan Allah selalu ingat akan orang-orang yang di dalamnya. Dan barang siapa yang lembek amalnya, tak akan naik kedudukannya. Masya Allah. Dengan itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kita sebagai penolong. Jadikanlah kita sebagai pelopor bukan pengekor. Jadikanlah kita sebagai nomor satu. Jadikanlah kita orang yang menutupi aurat orang lain. Jadikanlah kita sebagai penolong dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kita sebagai pencinta agama dan memperjuangkan agama, rela berkorban untuk jiwa dan raga, seperti baginda Nabi Muhammad SAW, nyawanya, jasadnya, ruhnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita sebagai umat muslim, jadikanlah hidup kita adalah aish karimah au mut syahida. Jadikanlah hidup kita mulia, mati dengan syahid, mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah dainas tulil firdausi ana wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Jadikanlah orang penolong, jadikanlah orang yang menutupi aib orang lain, kekurangan orang lain, kehancuran orang lain ditutupi oleh kita. Menolong dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Rikon ilma, mencari ilmu. Orang-orang yang mencari ilmu adalah berjalan di rel-relnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah suatu kaum yang berkumpul di masjid kecuali malaikat mengelilinginya, memberikan maaf, memberikan peluang-peluang untuk bertemu dengan Allah, peluang-peluang untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Buah pipit, buah kedong-dong, maafkan dulu dong. Buah petai, buah jengkol. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah yang maha gagah. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Khutbah subhanahu wa qadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum manittabal huda warahmatullahi taala wabarakatuh.